Baik, saya akan memaparkan tugas pertemuan ketiga, yakni meringkas analisis isu kontemporer. Perkenalkan, nama saya Jeffron Sarlius Barasa, angkatan ke-10, kelompok 4, dengan materi analisis isu kontemporer. Pemateri Bapak Ahmad Fauji Batubara, SAP MPA. Langsung saja, perubahan lingkungan strategis. Konsep perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, dan perubahan itu sudah menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Menurut Charles Handy 1997, dia mengatakan bahwa kita akan membuat kesalahan bila kita beranggapan bahwa masa depan adalah kelanjutan masa lalu, sebab masa depan itu akan sangat berbeda dengan masa lalu. Kita harus meninggalkan cara lama agar kita sukses menghadapi masa depan. Peter Sack mengatakan kita harus berhenti membayangkan apa yang akan dilakukan di masa depan dengan melihat apa yang membuat kita sukses di masa lalu. Sedangkan Michael Hammer menyampaikan kalau kita merasa diri kita hebat, kita akan binasa. Sukses di masa lalu tidak menjamin sukses di masa depan. Formula sukses di masa lalu akan jadi penyebab kegagalan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, bertolak dari hal di atas, maka kita sebagai ASN diarahkan kepada perubahan yang bukan hanya berbeda saja, tetapi ke arah yang lebih baik untuk memberi manfaat bagi umat manusia. Oleh karena itu, seorang ASN perlu memahami fungsi dan tugasnya, seperti melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas, dan juga mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Menjadi ASN yang profesional tentu tidak mudah. Menjadi profesional harus mampu mengambil tanggung jawab, menunjukkan sikap mental positif, mengutamakan keprimaan, menunjukkan kompetensi, dan juga harus mampu memegang teguh kode etik. Perubahan lingkungan strategis. Perubahan cara pandang saat ini telah mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini diakibatkan masuknya kepentingan global seperti hukum, politik, ekonomi, pembangunan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seorang ASN harus bersedia memahami berbagai dampak positif maupun negatifnya, juga mampu membenahi diri dengan segala kemampuan dan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Sedangkan modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yaitu modal intelektual, yaitu perangkat menemukan peluang dan menemukan perubahan. Modal emosional, kemampuan untuk menyikapi perubahan. Modal sosial, jaringan kerjasama antar warga masyarakat. Modal ketabahan, modal untuk sukses dalam kehidupan. Modal etika, kemampuan membedakan benar atau salah. Sedangkan modal kesehatan, badan
maupun raga adalah wadah yang penting untuk pendukung semua modal insani tersebut. Kita masuk yakni isu-isu strategis kontemporer. Yang pertama, korupsi. Kita lihat dari sejarah korupsi. Pasca Perang Dunia Kedua, terdapat fenomena mewabahnya korupsi yang menandai periode pasca perang pada kemerdekaan negara-negara Asia dari pemerintahan kolonial barat, yaitu membengkaknya urusan pemerintahan, lahirnya pemimpin rendah martabat moral, terjadinya manipulasi. Jadi itulah yang menjadi sebagian sejarah daripada korupsi yang terjadi di dunia ini. Kita lihat sejarah korupsi di Indonesia. Sejarah korupsi di Indonesia terbagi dalam 2 fase, yaitu fase zaman kerajaan dan zaman penjajahan. Fase kedua yaitu zaman modern. Memahami apa itu korupsi. Korupsi menurut Kamus Indonesia yaitu kebusukan, ketidakjujuran, dan perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, sogok, dan penyalahgunaan uang negara dan sebagainya. Kita lihat dari segi faktor individu. Korupsi terjadi diakibatkan karena adanya sifat tamak, moral yang lemah menghadapi godaan, gaya hidup yang konsumtif, dan lain sebagainya. Kita lihat dari faktor lingkungan. Korupsi terjadi diakibatkan karena dorongan lingkungan, baik dari segi aspek sikap masyarakat, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. Nah, setelah terjadinya korupsi, apa yang menjadi dampaknya? Dampak korupsi dapat menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, mulai dari bidang sosial budaya, ekonomi, beserta psikologi masyarakat itu sendiri. Untuk itu, bagaimana cara untuk membangun sikap anti korupsi? Kita itu harus bersikap jujur, mampu menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang lain, mampu menghindari konflik dalam hubungan kerja, dan mau melaporkan ke penegak hukum apabila kita menjadi korban perbuatan korupsi tersebut. Kita masuk di bagian ranah narkoba. Pengertian narkoba menurut online etimologi dictionary, perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata narcissus yang berarti jenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang membuat orang tidak sadarkan diri. Kita masuk di bagian terorisme. Terorisme sebagai kejahatan luar biasa jika dilihat dari akar perkembangannya sangat terhubung dengan radikalisme. Untuk memahami hubungan konseptual antara radikalisme dan terorisme dengan menyusun kembali definisi istilah-istilah yang terkait. Ini contoh gambar daripada terjadinya terorisme. Mungkin
saat pembajakan pesawat, pembajakan kapal, dan pembajakan gedung-gedung yang mungkin di sana ada sebagai korban. Untuk itu, dalam menghadapi segala ancaman yang telah terjadi pada saat ini, seorang ASN dan juga seorang anggota PNS harus mempunyai kesiapsiagaan nasional. Apa itu kesiapsiagaannya? Yaitu kita harus mampu memberdayakan masyarakat, meningkatkan kemampuan aparatur, memberi perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, dan pemetaan wilayah rawan di mana ada paham radikal terorisme tersebut. Itu saja yang bisa saya ringkas dari pembelajaran Latsar pada pertemuan ketiga saat ini. Sekian dan terima kasih. Saya bernama Jeffron Sarlius Barasa, SAG. Terima kasih.